berkebun di kebun kami ada rakit apung ya, hidroponik ya. Terus ada NFT juga. Nah, kemudian ada juga yang hidroponik vertigasi, yang organik juga ada. Saya berkebun itu sebetulnya dari memang passion saya ya. Saya senang tanaman dari kecil, terus lihat orang tua saya juga kan bertani juga, mereka juga senang bercocok tanam. Lebih ke memori masa kecil ya, dan kita lebih dekat pada alam sih pastinya ya. Ini kebun saya, jadi enaknya berkebun sendiri itu adalah kita bisa panen kapan aja. Nah, hari ini kita mau panen daun laksa. Ini daun laksa, kita mau buat soun daun laksa. Pucuknya bisa di stek lagi, diperbanyak. Makin kita pruning makin rimbun. Nah, panennya langsung diangkat aja seperti ini. Kita pilih yang agak besar yang ini. Nama saya Harti. Aktivitas sehari-hari sih ibu rumah tangga ya, dan juga petani juga. Ini namanya Christine. Jadi selada keriting gitu, green oak leaf. Berkebun itu sebetulnya dari memang passion saya ya. Saya seneng tanaman dari kecil, jadi dari kecil tuh seneng baca-baca buku tentang pertanian, terus lihat orang tua saya juga kan bertani juga, mereka juga senang bercocok tanam. Nah dari situ, nah kemudian untuk berkebun bikin greenhouse-nya ini sebetulnya dari teman, saudara, keluarga gitu, untuk membuat yang lebih besar. Tomat cherry kita tanam pakai sistem wick seperti ini. Jadi pakai box styrofoam bekas yang dilubangi atasnya dan menggunakan pot 18 cm. Jadi dilubangi kayak gini. Metodenya sebetulnya sederhana sekali. Jadi pakai air nutrisi di dalam boxnya sehingga akarnya bisa langsung menyerap nutrisi yang ada di bawahnya. Ini mungkin udah 5 bulan kali ya, dia bisa panjang, kita panjang. Dan ini kebetulan nggak aku rawat bener sih, jadi nggak dilakukan pruning sering-sering, jadi dibiarkan aja apa adanya kayak gini. Jadi dia malah
lumayan sih untuk tambahan salad gitu. Aku panen ya. Nah ini tomatnya kayak gini, kalau udah manis, kalau udah tua banget manis. Berkebun di kebun kami macam-macam sih, bervariasi ya, tergantung apa yang kita akan tanam. Jadi pada intinya metode apapun bagus ya, hasil akhirnya adalah menghasilkan pangan. Jadi untuk sistem yang ada di sini ada rakit apung ya, hidroponik ya, terus ada NFT juga. Kami ada yang dimodifikasi jadi untuk menanam herb dengan menanam sayur. Nah, kemudian ada juga yang sistem wick sederhana, jadi menggunakan box styrofoam. Selain itu ada hidroponik vertigasi, jadi metode vertigasi. Jadi vertigasi itu adalah fertilizer irrigation ya. Jadi mengalirkan nutrisi atau pupuk dalam bentuk cair, ya istilah awamnya seperti itu, ke masing-masing titik tanam gitu. Yang organik juga ada, tabu lampot yang menggunakan irigasi gitu. Sebetulnya beberapa macam ini tujuannya supaya untuk yang berkunjung pun mereka bisa melihat mana sistem yang mereka cocok gitu kan, kadang beda-beda juga, dan bisa lihat nyatanya seperti apa gitu. Sekarang kita panen cabai rawit Papua. Ini sudah merah jadi bisa kita panen. Sepintas emang kayak itu ya, kayak cabai besar yang biasa. Cuma ini pedas banget. Perbandingannya antara cabai rawit Papua dengan cabai rawit biasa, jauh banget kan bedanya ya. Ini lahannya yang saya jadikan kebun ini ada sekitar 3.000 meter. Jadi kalau dihitung dari depan teras itu sih sekitar 4.000 meter. Nah, kebetulan milik sendiri sih. Nah, ini hasil panen kita hari ini. Jadi ada sayuran dan buah. Mungkin jadi kita nggak usah ke supermarket, kalau perlu tinggal petik di kebun gitu. Yuk kita masak yuk.
Jadi melon vertigasi kita pakai sistem vertigasi. Jadi hidroponik tapi dengan vertigasi. Nah, ini kita pakai drip tape. Ini namanya drip tape. Nah, ini ada emiternya, jadi nutrisinya keluar dari sini. Kan ini jamur tuh banyak karena kena percikan hujan segala macam. Kamu pakai ini aja, pakai sabun gitu, pakai spons, dicuci. Saya contohin ya. Nah, tip kayak gini, tip kan banyak nih. Nah, ini kan udah hilang. Nah, ini dibilas sama yang air ini, air biasa. Jadi bersih, Bu. Mudah-mudahan kalau udah beberapa kali kamu cuci kayak gini hilang, tip. Ya, ini lanjut nanti bisa ya. Sebetulnya pakai sabun gini ya pengendalian jamurnya karena dulu saya pernah tanam zukini terus banyak jamur daun-daunnya, emang musim hujan juga. Nah, terus ini gimana ya, pakai fungisida juga enggak ini kayaknya, ya sudahlah saya coba pakai sabun cuci piring. Jadi yang diencerin gitu kan ada busa-busanya tuh, ya udah saya cuci gitu daunnya, lama-lama hilang sih. Ini kebetulan kan pakai sabun ini hanya di daun gitu ya, jadi nggak sampai netes-netes ke tanah, mencemari tanah segala macam ya. Jadi menurut saya sih aman. Dan cara-cara seperti ini kan sebetulnya nggak ada betul atau salah ya. Jadi tergantung pengalaman masing-masing. Jadi misalkan di saya ini efektif, saya nggak tahu juga di tempat lain efektif apa enggak. Cuma di saya efektif sih. Untuk kebun ini sebetulnya saya cuma berdua, jadi sama pegawai saya Atip itu ya, hanya berdua, jadi lumayan ini sih lumayan bisa bersinergi gitu ya. Sebelum gabung di Hijauspam, saya cuman ini sehari-hari bantuin bapak kayak nanam padi, singkong, sama ubi. Pelajaran baru di tempat ini yang saya pelajari adalah salah satunya menanam sayuran, mengukur nutrisinya, menanam melon. Sebelumnya saya belum kenal hidroponik. Setelah gabung di sini di Hijauspam, saya baru mengenal hidroponik. Di tempat ini tugas saya bersih-bersih, terus nyiram-nyiram, sama ngurus-ngurus sayuran. Penyiramannya menggunakan sistem tetes, jadi lebih memudahkan untuk menyiram. Ini kita pakai sistem irigasi seperti ini, jadi pakai kayak gini, kita pakai gini, terus nanti dialiri air dan disambung pipa kecil kayak gini ya. Nah,
Tujuannya lebih efisien juga. Nah, terus menghemat tenaga yang pasti ya. Jadi setiap pohon-pohon yang di pot ini kan langsung kena air ya, nggak usah disiram lagi. Kendala kami di sini kan rumput ya, gulmanya banyak banget. Kalau misalkan nggak dikendalikan tuh cepet banget tumbuh. Nah, ini weed mat ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan gulma. Jadi rumput tidak tumbuh. Nah, terus juga ini menyerap air juga. Jadi air tetap bisa masuk ke bawah, ke tanah gitu loh, meresap ke tanah tetap. Kebahagiaan yang saya dapatkan ketika berkebun ya, yang pasti relaksasi ya. Lebih di kota kan sibuk ya biasanya ya. Nah, di sini relaksasi yang pasti. Yang kedua, lebih dekat dengan alam yang pasti ya. Begitu baiknya alam pada kita ya. Jadi apa yang mereka beri priceless banget. Nah, itu sih lebih dekat dengan yang pencipta pasti ya. Di samping saya ini pohon plum Aussie ya, nih buahnya kayak gini. Kalau yang sudah matang warnanya ungu tua. Coba kita petik ya. Nah, buahnya kayak gini. Jadi supaya lunak, baru langsung dimakan boleh, mau dibelah ya. Nah, dibelah kayak gini tuh. Ini kalau udah diginin sih udah sepetnya udah hilang. Saya sih suka. Rasanya manis-manis, ada sepet-sepetnya dikit. Untuk tanaman langka sebetulnya banyak juga yang sudah ada di sini dari saya kecil ya. Seperti anggur hutan itu dari saya kecil sudah ada. Terus ada buah-buah liar kayak kecapi gitu ya, kecapi sentul yang besar-besar tuh. Terus ada kecapi daun, terus ada buah loak juga. Terus untuk tabu lampotnya sendiri saya lagi mengumpulkan. Jadi kepengennya sih mengumpulkan tanaman-tanaman buah langka yang sudah jarang ditanam gitu ya, supaya tidak punah aja sih sebetulnya ya. Hari ini kita mau memperbanyak tanaman herb dengan cara stek batang ya.
pertama tentu media ya. Kokopitnya sudah dicuci dulu ya untuk menghilangkan tanin. Nah ini cream and berry mint, atasnya sama dipotong juga. Nah ini kan ruasnya, ada ruas-ruas daun. Ini biar terpendam media. Jadi begini. Nanti calon akar di sini kayak gini. Ini sudah semua kita stek batang. Nah, tidak boleh kena matahari dulu. Jadi mesti di tempat adem dan disiram ya. Beberapa hari kemudian setelah sudah settle, kira-kira tanamannya masih segar, itu artinya tumbuh akar biasanya. Kalau saya karena menggunakan sistem hidroponik, jadi NFT yang dimodifikasi tadi ya, biasanya kalau sudah seminggu tanaman masih segar gini, kita langsung pindah ke modul. Oke. Nah ini tanaman yang sudah kita stek ya beberapa hari atau seminggu gitu, sudah menunjukkan tanda-tanda kalau dia sudah berakar, jadi sudah tumbuh tunas-tunas dan daunnya kelihatan masih segar. Nah ini saya pindahkan ke modul NFT yang dimodifikasi. Nah di sini jadi tidak perlu menyiram. Untuk konvensional sebenarnya bisa juga bikin seperti ini, jadi airnya air biasa. Cuma untuk di potnya pakai media tanam siap pakai yang sudah kaya nutrisi gitu, itu bisa juga. Untuk teman-teman atau pemirsa yang ingin memulai berkebun, ayo mulai sekarang gitu, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi manfaatkan space di rumah yang meskipun kecil, Anda tetap bisa bertanam. Jadi melalui banyak metode yang tadi kita bicarakan ya. Jadi mungkin kalau hidroponik lebih ringkas, lebih simple, jadi hanya memerlukan space yang kecil, Anda pun bisa bertanam. Jadi dengan box styrofoam bekas pun bisa gitu. Dan untuk yang pasti lebih sehat ya untuk konsumsi rumah tangga, untuk makan sendiri gitu. Dan mudah-mudahan bisa jadi jika berlebih bisa dijual juga, jadi menambah pendapatan rumah tangga gitu.